Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya di sini ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Repa Sakti Pratama. Saya berasal dari Prodi Ilmu Umrah. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas UTS saya, yaitu memberikan materi atau menyampaikan materi di bab 5 dan bab 6. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk di bab 5, yaitu bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara maupun warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tak kalah wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja. Kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa receiver sebagai bentuk penghambatan total. Keadaan yang sama berlangsung tak kala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda, saya ulangi, masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lambat laun terbentuklah mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya Nusantara. Bahkan dalam tradisi Jawa, alasan kewajiban mengalahkan hak telah terpatri sedemikian kuat. Mereka masih asing terhadap diskursus hak. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kebudayaan mereka. Coba Anda cari. Oke, selanjutnya munculnya pertanyaan, apakah dengan mengakui hak manusia berarti masyarakat menolak? Mengakui hak kemanusiaan tidak sama sekali dengan menolak masyarakat atau menggantikan masyarakat itu dengan kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah totalitarisme, yaitu pandangan bahwa negara mempunyai kekuasaan absolut terhadap warganya. Paham ini sempat dianut oleh negara fasis Jerman di bawah Hitler dan Italia di bawah Mussolini, di mana negara-negara mempunyai kekuasaan absolut terhadap seluruh warga negara, serta Jepang pada masa Tenno Heika yang menempatkan kaisar sebagai pemilik kuasa absolut yang 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 bertujuan terhadap rakyatnya, yang tertuju terhadap rakyatnya. B. Menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Pada uraian di atas, Anda telah memperoleh pemahaman bahwa tradisi budaya semenjak zaman dahulu, baik itu dari kerajaan Nusantara maupun penjajah maupun sudah menjadi Nusantara, lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep hak mekanismenya adalah kepatuhan tanpa risiko rakyat terhadap penguasaan, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambatan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tak kala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ideal dalam praksis kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Walaupun pada kenyataannya bersifat temporal karena sebagaimana terekam dalam mark rakyat yang tertindas yang akhirnya memberontak menuntut hak mereka. Dari dua kalian konteks tersebut, itu saya membuka sebuah pertanyaan. Yang lebih penting, mana kewajiban atau hak? Mana yang benar melaksanakan kewajiban atau terlebih dahulu menemukan hak? Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan negara maupun warga negara Indonesia. Sumber historis ada 3 sumber historis utama. Yang pertama adalah Magna Charta, itu piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawannya. Isinya adalah pemberian jaminan berapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.
Yang kedua, Revolusi Amerika yang terjadi pada 1279 dan perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika atau Declaration of Independence, atau dalam bahasa Indonesianya Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara yang merdeka tanggal 4 Juli 1779 merupakan hasil dari revolusi ini. Yang terakhir yang paling terkenal adalah Revolusi Prancis yang terjadi pada 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada saya ulangi, Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada raja sendiri, yaitu Louis ke-15 yang telah bertindak semena-mena dan absolut. Deklarasi the Droits de l'Homme and the Citoyen atau pernyataan hak manusia dan warga negara yang dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal. Yang penting, yang pertama adalah hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan atau equality, dan persaudaraan atau fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas sejak permulaan abad ke-20. Konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam, yaitu the for freedom, yang pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, itu Franklin D. Roosevelt. Yang keempat macam kebebasan itu meliputi A. Kebebasan untuk beragama atau freedom of religion. B. Kebebasan untuk bicara dan berpendapat atau freedom of speech. C. Kebebasan dari kemeralatan atau freedom from one. Dan yang terakhir adalah kebebasan dari ketakutan, yaitu freedom for fear. Sumber sosiologis hari ini menyaksikan dengan berbagai gejolak masyarakat yang sangat memprihatinkan, ya. Ini munculnya karakter buruk ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsawan sebelumnya dikenal penyabar, ramah, dan penuh sopan santun, pandai basa-basi, dan koyong-koyong menjadi pemarah, suka mencaci, penendam, perang antar kampung, dan suka dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragisnya lagi, anak-anak kita masih duduk di sekolah dasar, sudah dapat saling menyakiti. Mencoba membaca situ pasca revolusi sekarang, terdapat problem menjadi sumber jadinya gejolak dalam masyarakat kita. Sumber politik dalam ini mendasari dinamika kewajiban dan hak warga negara dalam proses dan hasil perubahan Undang-Undang NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada era reformasi, komponen bangsawan terutama mahasiswa dan pemuda menjadi bagian penting dalam reformasi ini. Ada putri-putri yang tuntutan reformasi itu. Beberapa tuntutan reformasi adalah A. Amandemen Undang-Undang NRI 1945. B. Penghapusan doktrin Dewi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dan dia melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang E, adanya otonomi daerah. Yang E, mewujudkan kebebasan pers. Yang G, mewujudkan kehidupan demokrasi. Dan itu saja merupakan putih-putihnya. Selanjutnya kita akan selanjutnya itu membangun argumen tentang dinamika tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Lanjutan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semata-mata diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Setelah perubahan Undang-Undang NRI 1945, ketentuannya tetap diatur pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945, namun 131 dengan perubahan perintahkanlah rumusan naskah asli dan rumusan perubahan yang berikut ini. Rumusan naskah asli pada pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Tersebut apa yang mengalami perubahan dan tersebut perubahan yang terjadi terletak pada
Jadi penggantian kata-kata tiap-tiap menjadi setiap. Nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik lebih dari sekedar pengetahuan. Aspek lainnya meliputi nilai-nilai dan sikap, baik itu keterampilan dan lain-lain. Di samping itu, proses pendidikan juga dapat berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan pengajaran konotasinya hanya berlangsung di sekolah. Bahkan hanya ada yang sampai di kelas. Dengan demikian, perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan berakibat menjadi semakin luasnya hak warga negara. Ini ada beberapa aturannya, aturan dasar hilawal perekonomian yang mengenai perekonomian nasional diatur dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 yang sebelumnya diubah ketentuan ini dalam pasal ke-14 dengan judul kesejahteraan dalam bab ke-14 yang judul kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya adalah aturan dasar Ilwahada usaha pertahanan keamanan negara. Semula ketentuan ini berkaitan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara yang terdapat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Namun setelah adanya perubahan Undang-Undang NRI, konsep ini pembelaan negara ini dipindah menjadi pasal 27 ayat 3 yang sedikit melakukan perubahan kepada redaksional. Mungkin yang dari aturan ini persatunya kekuatan itu dirumuskan dalam sebuah sistem pertahanan dan keamanan negara yang disebut dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Dan terakhir adalah aturan dasar ilwahak dan kewajiban asasi manusia atau penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen 1945. Pasca amandemen 1945, hal ini mengalami dinamika yang luar biasa jika sebelumnya perihal hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang RI 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 setelah amandemen keempat Undang-Undang RI 1945. Aturan dasar mengenai hal tersebut diatur sendiri di bawah judul hak asasi manusia atau HAM. Yang kita akan masuk mendeskripsikan esensi dan urgensi, harmoni, kewajiban, dan hak warga negara. Undang-Undang NRI tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ilmuwan, kewajiban, dan hak warga negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara dengan demikian terhadap harmoni dan kewajiban satu pihak dengan pihak lain. Yang pertama adalah agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama besar ke tanah air kita. Karena itu, dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakini. UUD merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama dari setiap rakyat Indonesia. Selanjutnya, ketentuan mengenai agama ini diatur dalam Undang-Undang NRI 1945 pada pasal 29. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan melalui proses pendidikan. Kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan melalui dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Ada perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Ini berkaitan dengan penerapan asas kekeluargaan dan perekonomian nasional. Sistem ekonomi berkaitan adalah sistem ekonomi. Maaf, saya pindah dulu. Yang ini. Yang ekonomi nasional yang berasaskan atas kekeluargaan, kedaulatan rakyat, bermoral Pancasila,
yang menunjukkan pemihakan sesungguhan pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi rakyat ini adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar hal pertahanan dan keamanan negara terdapat pada pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Energi tahun 1945 bahwa usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHA Kramata oleh TNI dan juga Polri. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dalam Kramata adalah TNI dan Polri. Oke, kalau bab 4 bisa saya beritahu garis besarnya, yaitu ada beberapa hal ya, antara lain hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara yang di sini itu negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang NRI 1945 melalui pasal 27 sampai 34. Sekalipun aspek kewajiban hak asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek asasi manusia sebagai tertuang dalam Undang-Undang 1945, namun secara filosofisnya mengidentifikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan dan rumusan terhadap pasal-pasal Undang-Undang RI 1945. Yang keenam, jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban dari warga negara. Selanjutnya, apa itu konsep? Kita masuk bab ke-6 yang berkaitan tentang bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia yang berlandaskan tentang Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945. Menurut konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila, yang pertama itu apa itu demokrasi? Apa sebenarnya demokrasi? Secara etimologis demokrasi adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu demo, yang berarti yaitu, saya ulangi, ini demos dan kratin. Anda mengalami pengetahuan awal di sekolah tentang mengenai hal ini. Demokrasi itu lebih tepatnya adalah suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, atau dalam bahasa Inggrisnya the government from the people by the people and for the people. Karena people menjadi pusatnya demokrasi oleh yang disampaikan oleh Bob Tinggi. Yang selanjutnya, tiga tradisi pemikiran politik demokrasi secara konseptual seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres 1998. Demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi. Ini pemikiran politik, klasikal Astorialta teori, medieval teori, dan contemporary doktrin. Dalam tradisi ini, pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yaitu government of all citizens and who enjoy the benefit of citizen, atau pemerintah oleh seluruh warga negara memenuhi syaratnya. Dan selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi Indonesia pada bagian pengantar dikemukakan bahwa suatu negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara
diri itu sendiri. Yang sebagai negara demokrasi atau negara kedaulatan rakyat. Meskipun demikian, tidak dapat disangka bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang NRI 1945. Apa itu demokrasi Pancasila dan apa itu demokrasi konstitusional? Untuk mendalami hal ini, cobalah Anda cari berbagai pendapat tentang demokrasi Pancasila dan demokrasi konstitusional. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Mengapa demokrasi ini dipilih sebagai jalan bagi bentuk pemerintahan guna mencapai tujuan negara ini kesejahteraan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan pada awalnya dibentuk dari sejarah Yunani kuno. Namun demokrasi saat itu hanya memberikan hak berpartisipasi politik pada minoritas kaum-kaum laki dewasa. Demokrasi Yunani kuno itu ternyata tenggelam oleh kemunculan 150 pemerintahan modern kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan Eropa Barat sampai ke abad 17. B. Menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dari hal ini ada 3 hal penting mengapa permasalahan tersebut muncul di berbagai media jaring sosial. Adalah pertama, buruknya kinerja lembaga pemerintahan atau perwakilan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi partai politik rakyat, maksudnya krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasaan di dalam demokrasi. Yang keempat, demokrasi ini membuat rakyat membuang kedaulatan rakyat. Kita masuk yang C, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa merupakan yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra Indonesia ada kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya, yaitu inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Tuhan yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain, menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis. Sumber nilai yang berasal dari masyarakat Eropa Barat mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting pilihannya adalah kota Athena. Yang ini dirujukan dengan pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara-negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Yang D, membangun argumen tentang dinamika berkaitan dengan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Jika Anda ditanya di manakah kita dapat melihat poster demokrasi kita secara normatif, saya jawabannya dalam konstitusi kita. Sepanjang sejarah Indonesia mengalami dinamika sepanjang sejarah Indonesia mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang 1945, Amandemen 1, Konstitusi RIS 1945, RIS ya betul. Maksudnya saya ulangi, Undang-Undang 1945 yang pertama, Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar UUDS 1950. Saya ulangi, UUDS 1950, kembalinya ke Undang-Undang 1945. Akhirnya kita telah berhasil mengamandemenkan Undang-Undang 1945 sebanyak 4 kali. Yang E, mendeskripsikan esensi dalam urgensi
demokrasi dan Pancasila. Kehidupan demokrasi pertama kehidupan demokrasi. Dan bagaimana kita kembangkan demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, ya ini saya diakui oleh seluruh bangsa yang berada di seluruh dunia. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat universal, juga memiliki sifat khas, yaitu sifat dengan budaya bangsa, yaitu berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mengapa kehidupan yang demokrasi itu penting? Pada hakikatnya, negara dapat disebut sebagai negara yang demokrasi apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki selisih kebersamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapat yang layak karena terjadinya distribusi pendapat yang adil. Yang ketiga, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin partai politik? Bagi kita yang terpenting adalah mampu mengambil hikmah dari sejumlah kejadian yang menimpa para pemimpin yang lain, lalim dan tidak bermoral itu. Sejarah mencatat semua pemimpin yang zalim dan tidak bermoral tidak mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sedang ia sendiri di akhir hayatnya memperoleh kehinaan dan derita. Amakurat 1 misalnya meninggal di tempat pelarian dengan meninggal di tempat pelarian dengan amat mengenaskan. Yang kesannya ada Raja Louis ke-15, yaitu raja yang amat tiran dari Prancis, mati di Gulitoni atau pisau pemotong hewan oleh massa. Dan selanjutnya ada Adolf Hitler, seorang diktator dari Jerman, meninggal dengan cara minum racun. Oleh karena itu, tidak ada gunanya dan manfaat sama sekali dari seorang pemimpin yang demikian. Jadilah pemimpin yang bermoral, berakhlak, berbudi, dan berkerti luhur, yang dapat memberikan keselamatan bagi rakyat. Syarat lain bagi seorang pemimpin adalah berilmu, terampil, dan demokratis. Kesimpulan dari bab 6 ini ada beberapa, itu secara etimologis demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kratos atau kretin yang berarti pemerintahan. Yang kedua, secara terminologi banyak sekali pandangan tentang demokrasi, tidak ada pandangan tunggal. Yang ketiga, berdasarkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Yang demokrasi dalam arti Pancasila ini berdasarkan hal yang luas, yaitu kedaulatan dan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang di dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi konstitusional selain karena dirumuskan dari nilai dan normanya dalam Undang-Undang 1945. Konstitusional Indonesia juga membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Yang keenam, praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Dan yang keenam dan terakhir, sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi ini dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yaitu kesejahteraan dan keadilan. Sekian saja dari saya. Saya Repasati pertama. Kalau ada salah kata, saya mohon maafkan. Kalau saya ada ngomongnya belibet, mohon maafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.